sekalian untuk hadir dan mengikuti sosialisasi ini. Ini juga nanti insya Allah ilmunya bisa dipakai ibu-ibu semuanya di dalam mendidik anak-anak di rumah. Kita mulai saja ya mama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pantun dulu ya. Nanti jangan lupa bilang cakep. Baju putih saya yang punya. Belinya di toko Pak Arif. Terima kasih kepada hadirin semua. Bersama kita belajar budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Gria Kencana 2 Ibu Yayu Susilawati SPD, Dewan Guru TK Gria Kencana 2 yang saya hormati, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan dan sayangi. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan kita bisa mengambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala TK Gria Kencana 2 kepada Ibu Yayu Susilawati SPD. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang indah ini kita masih bisa ditemukan dengan kegiatan acara apa ini? Sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kita ini sedikit saja ya Ma, biar gak terlalu lama karena waktunya tadi katanya dulu cuma 1 jam. Nah, apa itu sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah itu biasanya diberlakukan waktu anak datang, salam sama salim, seperti itu yang kita terapkan. Jadi untuk sosialisasi budaya ini itu melatih anak-anak untuk melakukan kegiatan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti itu, saling salam, terus sebelum belajar dan sesudah belajar biasanya kita ajak anak-anak untuk berdoa. Terus sebelum dan sesudah makan biasanya anak-anak pun kita ajari untuk selalu berdoa. Seperti itu yang biasanya kita lakukan. Dan selebihnya mungkin bisa diperjelas lagi dengan tulis dengan yang ada di sini, biar tulis yang menerangkan ya. Saya akhiri sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yayu Susilawati atas sambutannya. Kemudian kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu acara inti kegiatan kita, sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu
tugas di aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, berbagi praktik baik. Saya masuk dalam calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Salah satu perubahan paradigma belajar menurut Stephen R. Covey dari yang sebelumnya adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Contohnya, kalau stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita dari setiap individu itu berbeda. Kemudian contoh yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol menyampaikan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita bergeser dengan teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dari masing-masing kita mempunyai pandangan yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini merupakan stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa dipengaruhi orang lain. Kemudian selanjutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, dibutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang contoh terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kita berpandangan bahwa ada yang menang, ada yang kalah. Sementara teori kontrol menyampaikan bahwa model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Dari budaya positif ada beberapa konsep-konsep inti seperti yang telah disampaikan di depan. Salah satunya adalah penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Murid menyadari dan memahami perilakunya berdasarkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena hukuman, ujian ataupun penghargaan. Selanjutnya adalah teori kontrol. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang kedua, motivasi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan merupakan motivasi eksternal, artinya berasal dari luar anak. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi internal dari dalam diri anak. Sebaiknya guru menghindari pemberian hukuman, pujian, ataupun hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Dari materi ini saya baru menyadari, ternyata memberi pujian atau penghargaan ke anak yang terlalu berlebihan itu ada dampak negatifnya. Begitu ya. Jadi ada memang positifnya, jadi anak-anak lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi, tetapi dampak negatifnya juga ada, misalkan nanti anak menjadi ketergantungan. Kemudian hukuman bersifat spontan dibuat oleh guru, jadi anak tidak tahu hukuman apa yang akan diterima karena itu bersifat spontan, tidak tertulis. Misalkan kalau yang mungkin sekolah zaman dulu itu hukumannya lebih ketat. Misalnya anak datang terlambat harus push up, gitu. Kalau anak untuk jenjang yang tinggi, nah seperti itu. Karena anak tidak tahu kalau ternyata kalau dia terlambat harus push up, seperti itu. Ini bersifat spontan ketika anak melakukan atau melanggar peraturan. Jadi mendapatkan hukuman oleh guru. Kemudian konsekuensi dibuat bersama antara guru dan murid dan ditentukan. Ini biasanya ada pembicaraan antara guru dan murid. Misalkan jika kamu terlambat masuk kelas, nanti ketika waktu istirahat harus tinggal kelas dulu, tidak boleh istirahat dulu mengerjakan tugas yang belum selesai. Seperti itu contohnya untuk konsekuensi. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali pada kelompoknya. Restitusi ini memberikan bimbingan kepada murid, menggali dari dalam diri murid bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, kemudian dia bisa kembali pada kelompoknya. Kita lanjutkan. Ini adalah konsekuensi atau hal yang terjadi jika kita melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini adalah indikatornya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi dan restitusi itu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan disiplin, mewujudkan disiplin. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena efeknya nanti jangka panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, jadi hanya sebentar. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian selanjutnya, hukuman merupakan korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi
konsekuensi, korban bisa diabaikan, dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif menjadi semakin meningkat. Ini akibat dari hukuman. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara kalau untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini adalah hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena hukuman ini biasanya diterapkan di sebuah lembaga atau institusi. Jadi setiap institusi punya peraturan atau hukuman masing-masing yang diberlakukan untuk muridnya. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi dampaknya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, peraturan adalah kamu harus. Nah, itu kalau hukuman harus, tidak boleh tidak. Sedangkan untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, ditanyakan kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menggali solusi dari dalam diri anak. Dan yang terakhir adalah murid atau anak membenci karena akibat dari hukuman ini bisa menimbulkan dendam di dalam hati. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak menjadi hormat atau menghormati. Sedangkan restitusi sudah pasti murid atau anak menghormati. Kita lanjutkan untuk konsep inti selanjutnya dari budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru maupun bisa diterapkan oleh orang tua di rumah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Untuk yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ditandai dengan mata melotot karena marah, nada suara tinggi, dan menghardik kepada anak. Contoh ucapannya adalah patuhi aturan saya. Dan hasilnya murid akan marah dan mendendam. Mungkin marahnya tidak pada saat itu, dan dendamnya ini terbawa sampai nanti. Kalau zaman saya sekolah dulu biasanya ada di SMP itu ada guru killer lah istilahnya gitu ya, yang paling ditakutin dan ya gitu. Kalau kita tidak mengerjakan tugas dengan baik, pasti guru akan marah. Nah, itu pasti akan teringat selalu sampai kita usia dewasa pun pasti akan teringat. Oh, guruku benar loh ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tersimpan dendam di dalam hati anak. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini guru suaranya lebih lembut tetapi membuat tidak nyaman. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, kata-kata ini
membuat anak akan merasa gagal membahagiakan orang lain. Aku mengecewakan bu guru, seperti itu. Jadi timbul rasa bersalah dalam diri anak. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Untuk posisi sebagai teman ini, guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Contohnya, kata-kata yang disampaikan guru, ayo bantulah ibu ya. Seperti itu, kata-katanya lebih lembut. Tetapi dampaknya bisa positif atau negatif. Untuk dampak positif, murid akan merasa lebih akrab dengan gurunya dan senang dengan guru tersebut. Sedangkan dampak negatifnya, murid akan menjadi tergantung kepada guru tersebut. Misalkan suatu saat, misalkan saya izin tidak masuk sekolah misalkan, karena saya sudah merasa sebagai teman dengan anak-anak, digantikanlah guru kelas yang lain. Nah, karena anak-anak merasa tidak dekat, tidak menjadi teman, jadi anak-anak kurang merasa antusias atau termotivasi dalam belajar. Boleh nggak masuk, gitu. Seperti itu dampak negatifnya. Kita lanjutkan, ya, konsep inti selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia, yaitu yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Kemudian belonging, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah power atau penguasaan. Yang keempat, freedom, yaitu kebebasan. Dan yang kelima adalah fun atau kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, termasuk juga murid. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, biasanya ada juga yang bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, konsep inti berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Peraturan yang berlaku di dalam kelas tersebut, dan tidak hanya guru yang membuat peraturan itu, tetapi bersama dengan murid. Contoh keyakinan kelas 1 adalah 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini bisa juga diberlakukan keyakinan kelas untuk TK. Ya, jadi belajar itu harus senang, anak-anak harus mengerjakan tugas, harus saling menghargai dengan teman maupun guru,
dan juga merasa aman. Sedangkan contoh keyakinan di kelas 5 ini tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan senantiasa membantu. Anak usia kelas 5 lebih dewasa dan lebih mengerti, jadi bisa berlaku positif, bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain, menjaga barang miliknya, dan berkomitmen terhadap tugas serta selalu membantu. Kemudian kalau contoh keyakinan kelas 7 ini juga lebih tinggi lagi tingkatannya. Yang pertama adalah hormat. Hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Kalau untuk anak TK atau kelas 1 lebih sederhana ya kata-katanya, jadi anak-anak lebih mudah memahami. Dan contohnya tadi, harus senang, harus belajar, melaksanakan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Guru dalam posisi sebagai manajer dalam melaksanakan restitusi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang harus dilaksanakan secara runtut untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Dari tadi 5 posisi kontrol guru ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer, nomor 1, 2 ini sebaiknya dihindari untuk dilakukan karena menimbulkan dampak negatif. Kalau untuk posisi teman bisa diberlakukan juga, tetapi mungkin bisa lebih disaring atau supaya tidak menimbulkan dampak negatif sebagai teman, jadi supaya anak tidak tergantung pada hanya satu guru. Kemudian sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau dan manajer. Jadi pemantau ini menjalankan atau memantau dari peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, apakah dijalankan anak-anak dengan baik, atau guru berlaku sebagai pemantau dan manajer. Dengan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas. Melihat guru menanyakan kepada anak, tadi Bunda lihat Nano datang terlambat ya, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah menanyakan kenapa kamu bisa datang terlambat. Ternyata anaknya menjawab bahwa dia bangunnya kesiangan. Terus kemudian guru menanyakan lagi keyakinannya.
Kenapa bisa bangun kesiangan? Ternyata tidurnya jam 10, sudah terlalu larut malam. Jadi untuk memberikan solusi adalah dengan memberi saran kepada anak untuk tidur tidak terlalu malam supaya bisa bangun pagi dan datang ke sekolah tidak terlambat. Kemudian ini juga segitiga restitusi, contohnya kasus murid mengambil pensil teman tanpa izin. Nah, kalau tanpa izin berarti kan tidak boleh, tidak baik. Jadi kalau mau pinjam boleh, tetapi harus minta izin. Menstabilkan identitas dengan menanyakan, tadi Bunda dengar Kensi mengambil pensilnya Dita ya tanpa izin. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kok Kensi mengambil pensil temannya? Ternyata karena pensilnya ketinggalan. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa di dalam kelas itu harus saling menghormati. Kalau mengambil pensil tanpa izin berarti tidak menghormati. Kemudian guru menguatkan dengan supaya pensilnya tidak ketinggalan lagi. Setelah belajar malam, tempat pensil dimasukkan di dalam tas supaya pensilnya tidak ketinggalan. Kemudian ini adalah contoh dalam membuat keyakinan kelas bersama murid. Identitas. Nah, ini menstabilkan identitas. Melihat guru menanyakan kepada anak, tadi Bunda lihat Nana datang terlambat ya, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah menanyakan kenapa kamu bisa datang terlambat. Ternyata anaknya menjawab bahwa dia bangunnya kesiangan. Terus kemudian guru menanyakan lagi keyakinannya. Kenapa bisa bangun kesiangan? Ternyata tidurnya jam 10, sudah terlalu larut malam. Jadi untuk memberikan solusi adalah dengan memberi saran kepada anak untuk tidur tidak terlalu malam supaya bisa
Kemudian ini juga segitiga restitusi, contohnya kasus murid mengambil pensil teman tanpa izin. Nah, kalau tanpa izin berarti kan tidak boleh, tidak baik. Jadi kalau mau pinjam boleh, tetapi harus minta izin. Menstabilkan identitas dengan menanyakan, tadi Bunda dengar Kensi mengambil pensilnya Dita ya tanpa izin. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kok Kensi mengambil pensil temannya? Ternyata karena pensilnya ketinggalan. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa di dalam kelas itu harus saling menghormati. Kalau mengambil pensil tanpa izin berarti tidak menghormati. Kemudian guru menguatkan dengan supaya pensilnya tidak ketinggalan lagi. Setelah belajar malam, tempat pensil dimasukkan di dalam tas supaya pensilnya tidak ketinggalan. Kemudian ini adalah contoh dalam membuat keyakinan kelas bersama murid. Iya, Nana, Bunda tadi lihat Nana terlambat ya? Iya, nggak apa-apa sayang. Teman-teman juga ada yang pernah terlambat. Ya, Bunda pengen tahu kenapa tadi Nana bisa terlambat? Oh, bangunnya kesiangan. Memangnya Nana tadi malam buka jam berapa? Jam 10. Iya. Gimana kalau misalkan biar besok nggak terlambat lagi, Nana boboknya nggak boleh malam-malam, pinter, biar bisa bangun pagi. Iya, benar. Nah, karena kan keyakinan kelasnya harus tepat waktu ya, biar besok Nana datangnya tepat waktu, boboknya tidak boleh malam-malam, terus berangkatnya lebih pagi. Oke sayang? Oke, terima kasih Nana.
Tadi katanya Kenzi habis ngambil pensil punya kita ya? Iya. Kenapa kok Kenzi ambil pensilnya kita? Tadi pensilku Ya, ketinggalan. ketinggalan. Iya, nggak apa-apa Kenzi. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Tapi kok bisa pensilnya Kenzi ketinggalan? Tadi buru-buru. Buru-buru. Iya. Berarti supaya besok pensilnya nggak ketinggalan lagi, setelah belajar malam pensilnya dimasukkan ke tas ya. Nah, Kenzi kan tahu keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain, tidak boleh mengambil barang punya teman. Kalau mau pinjam harus izin dulu, pinter ya. Besok biar pensilnya nggak ketinggalan lagi, setiap habis belajar malam tempat pensilnya dimasukkan di tas. Oke Kenzi, terima kasih. Nah, ini contoh dokumentasi dari pembuatan keyakinan kelas. Setelah anak-anak menulis di kertasnya masing-masing, kemudian ditempel pada papan yang sudah disediakan. Kemarin saya membuat bersama TKP, anak-anak hebat. Ya, demikian pemaparan materi budaya positif dari saya. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sharing. Monggo ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bunda. Puji syukur, saya bersyukur sekali kepada Allah SWT. Bunda mulai memahami bahwa berbudaya positif di sekolah itu sangat penting. Saya juga jadi semakin yakin menyekolahkan anak saya di sini, karena tidak semua pendidik atau pengajar itu memahami itu, Bunda. Jadi saya sangat bersyukur kalau di sini misalnya diterapkan budaya positif di sekolah, dan semuanya saya lihat memang berdampak positif pada siswa, terutama pada orang tua juga. Pertanyaan saya, bagaimana caranya nih Bunda supaya anak-anak itu kalau dibilangi di rumah tinggi saestu, kadang-kadang itu betul nurut sama orang tuanya, tapi kalau dibilangi bundanya pasti itu tertanam di pikirannya. Terus katanya Bunda itu gini mah, oh ya pintar.
dibilangi bundanya itu pasti nurut anaknya itu bunda. Saya senang itu, nggak apa-apa. Walaupun di rumah itu kadang-kadang ada gak nurutnya sedikit, ada apa berontaknya sedikit. Mungkin cara saya menerapkan apa yang diterapkan bunda itu kurang. Di rumah maksudnya. Jadi lebih banyak hukumannya daripada apa tadi restitusinya gitu ya. Ya itu mungkin nanti kedepannya insya Allah bisa diperbaiki ya. Saya juga terima kasih sudah dibagi-bagi ilmu dari bunda. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kedepannya bagi anak-anak saya dan anak-anak mama-mama yang di sini. Dan itu saja bunda. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anis, Mama Langit. Memang sebelumnya saya juga merasa sangat beruntung, alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan salah satu anugerah yang luar biasa, saya bisa masuk pendidikan guru penggerak ini. Ilmunya sangat luar biasa. Dari yang sebelumnya saya tidak mengetahui apa-apa, ternyata oh begini, seperti itu. Dan ilmu-ilmu itu nanti selama saya pendidikan, nanti insya Allah sampai November, itu semakin modulnya semakin banyak, itu nanti banyak penerapan ke anak-anak, insya Allah seperti itu. Jadi dari mulai sekarang ini modulnya adalah budaya positif. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah lebih ke manajemen seperti visi guru penggerak, kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu merupakan pembuka mata saya bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Kalau dulu mungkin gurunya itu menerapkan bahwa pembelajaran itu guru yang berperan aktif, harus guru. Jadi muridnya harus nurut sama guru, seperti itu. Ternyata pemikiran itu adalah miskonsepsi atau salah. Jadi seharusnya pendidikan itu melihat karakter dari masing-masing murid. Jadi makanya dari sebelum pembelajaran dilaksanakan itu sebaiknya guru menerapkan asesmen diagnostik itu adalah untuk mengetahui karakter dari masing-masing muridnya itu, pembelajaran yang diinginkan itu seperti apa. Jadi tidak harus guru menyampaikan materi. Kalau dulu kan modelnya ceramah. Ya, jadi guru nulis di papan, guru menjelaskan, anaknya harus mengikuti atau nggak mengikuti juga terserah anak-anak seperti itu. Nah, kalau sekarang karena kurikulum Merdeka ini, dan sebenarnya itu pemikiran KHD kan sudah sejak awal ya Maya. Dari mulai Budi Utomo 1908 itu sudah ada pemikiran yang sangat baik tentang pendidikan nasional, yaitu harus berpihak pada murid. Kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter masing-masing murid. Nah, saya bersyukurnya di situ saya masuk menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian nanti insya Allah ilmu-ilmu yang saya dapat juga saya terapkan di sekolah kita, di sekolah ini. Saya berbagi praktik baik dengan teman-teman guru yang lain, dengan Bunda Yayu sebagai kepala sekolah. Kemudian kita masuk pada tadi pertanyaannya Bu Anissa dan Mama Langit. Bagaimana caranya supaya anak-anak nurut kalau di rumah? Ya memang bagaimana ya, kodratnya anak itu sesuai perkembangannya Mas. Jadi kalau anak usianya semakin meningkat itu jiwa pemberontaknya semakin besar. Jadi ada nggak nurutnya, terutama sama orang tua. Kenapa? Karena mereka merasa dekat kan setiap hari bersama mama. Nah, kalau aku nggak nurut sama mama nggak apa-apa gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sama bu gurunya lebih nurut karena ya itu, karena mereka menganggap bahwa sekolah itu harus, mungkin ya pemahaman anak sudah mulai terbuka bahwa di sekolah itu harus ikut aturan guru. Apapun yang
disampaikan guru adalah hal yang paling baik, seperti itu. Jadi anak-anak lebih nurut jika sama guru, tetapi bukan masalah pengasuhan atau tidak, cuman ya kadang memang sebagai ibu suka nggak tegaan gitu ya. Dari dan sharingnya dari Mama Lid atau Bu Anis, mendidik anak memang banyak hal yang harus kita sebagai guru maupun sebagai orang tua untuk terus belajar. Seiring perkembangan zaman juga pengasuhan, pola pengasuhannya juga berbeda. Dari zaman saya dulu masih kecil dengan saya sekarang yang harus mendidik anak saya itu pun juga berbeda. Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, karena anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan tingkat usianya anak, kemudian kodrat alam sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi informasi yang semakin pesat, juga orang tua harus memberikan filter kepada anak gitu. Tayangan-tayangan di HP, YouTube dan TikTok sebagainya itu. Jadi orang tua sebaiknya harus mendampingi putra-putrinya. Seperti itu, oke? Oke, saya rasa kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, tidak ada yang sharing lagi, saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Yayu Silawati SPG sebagai Kepala PKG Kencana 2, kepada ibu-ibu semuanya atas kerawuhan panjenengan sedaya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan kepada putra-putri kita baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian kita akhiri kegiatan kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi pada kegiatan berikutnya, Gima. Terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Yang paling penting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama Farah, Vino sama Siva, dan Gita sama Akila. Nanti anak-anak menulis di kertas post-it. Kalau sudah selesai, nanti ditempel di sini. Ya, hal-hal baik yang perlu dilakukan di kelas kita, contohnya menghormati teman. Terus apa lagi? Berdoa sebelum makan. Ya, terus merapikan mainan setelah digunakan. Terus apa lagi? Banyak ya hal-hal baik yang bisa kita lakukan di kelas dan harus dilaksanakan. Terus tidak boleh datang terlambat. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas, yuk kita mau ice breaking dulu. Nah, semua berdiri. Ayo. Ice breaking dulu. Nah, kita mau senam. No, ikhlas dulu, guys. bersama antara guru dan murid tentang kelas impian, aturan dan konsekuensi yang harus diikuti. Nah, keyakinan kelas itu adalah aturan atau peraturan. Misalkan harus datang tepat waktu, menghormati guru, menghormati teman,
kegiatan kita membuat keyakinan kelas. Tahap-tahapannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Nah, alatnya adalah ini ya. Ini namanya kertas post-it. Sama nanti ada spidol warna-warni. Ya, nanti tulisnya pakai spidol, oke? Ya. Terus sosialisasi. Ini tadi Bunda sudah menjelaskan apa saja yang ditulis tentang keyakinan kelas tadi ya. Menghormati, membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, memperhatikan guru ya, berdoa sebelum makan, itu juga menjadi keyakinan kelas. Terus tadi yang ketiga membagikan alat tulis. Ya, yang keempat setiap murid menuliskan satu keinginan dari segala kelompok-kelompok ya yang menulis. Dan yang terakhir kalau sudah ditulis ditempel di papan yang sudah Bunda siapkan. Ini kertasnya warna hitam. Ini ditempel di sini. Ditempel boleh bebas, tempelnya boleh bebas tempatnya, oke? Tapi nggak boleh tumpuk-tumpuk sama temannya ya. Sendiri-sendiri kan tempatnya ini banyak, oke? Ya. Oke, sudah sekarang